يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ahibatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita pernah membaca satu pembahasan terkait dengan hak-hak anak atas ayah dan ibunya yang diambil dari kitab Hukukul Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari. Di awal-awal kitab beliau menyebutkan terkait mas'uliyah, terkait tanggung jawab, kewajiban orang tua terhadap putra-putri mereka, bahkan beliau mengutip ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maududi bi Ahkamil Maulud, kata beliau, dan kebanyakan anak itu kerusakan yang ada pada mereka datang dari sisi orang tuanya. Dan menelantarkan, atau para orang tua tadi menelantarkan putra-putrinya, anak-anak mereka. Wa tarki ta'limihim fara'idud dini wa sunanahu. Orang tua tadi meninggalkan pengajaran kepada putra-putrinya pada permasalahan yang terkait dengan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, dan juga orang tua tadi meninggalkan pengajaran kepada mereka pada perkara-perkara yang menjadi sunnah di dalam agama.
Sehingga tentunya masing-masing kita perlu melihat mengintrospeksi, artinya berkaca dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab ini sampai pada ucapan beliau, berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah, idzan lil abna'i huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuhum wa mura'atuha wal qiyamu biha. Kalau begitu, bagi putra-putri kita, anak-anak kita, terdapat hak-hak yang harus mereka terima dari orang tua mereka. Artinya kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tuanya terhadap putra-putrinya. Yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya memperhatikan hak-hak tersebut. Orang tua, ayah, ibu, sudah selayaknya, sepantasnya memperhatikan hak-haknya mereka dan menunaikan, menjalankan hak-hak tersebut. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya perkara tersebut termasuk perkara yang akan ditanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, tentunya. Qala, berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallahu taala, wa sanatakallamu an hadhihi al-mas'alati al-muhimmati wa ma yata'allaqu biha fi nuqatin murattabatin. Dan kami akan membahas terkait masalah yang penting ini dan apa yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan, kata beliau. Awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi. Poin pertama yang beliau sebutkan, beliau mau menggambarkan, mau menjelaskan, mau merinci apa makna al-haqq. Karena dalam kitab atau judul kitabnya Huququl Aulad, hak-hak anak. Beliau ingin mengupas kalimat pertama yang dicantumkan sebagai judul. Makna hak itu apa? Dan apa yang dimaukan dengannya? Qala, kata Syekh, nahnu naqulu innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Sesungguhnya putra-putri itu mereka memiliki hak atas orang tua mereka. Berarti kewajiban orang tua. Kalau dinisbahkan hak kepada anak, berarti kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaukan dengan kalimat hak itu? Al-haqqu diddul batili. Ya. Hak
lawan dari kebatilan. Bener ya? Iya. Maksudnya belum dibaca kayaknya. Kata beliau, hak itu lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi azza wa jalla. Dan al-haq itu juga adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhul haqqu azza wa jalla. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang hak, perkataan yang hak, yang benar adanya, azza wa jalla. Qala, kata Syekh, wa yutlaqu al-haqqu wa yuradu bihi al-adlu. Dan kata al-haq kadang disebutkan secara umum dan dimaukan dengannya adalah makna al-adl, keadilan. Al-haq terkadang datang dalam bentuk umum, tapi dimaukan adalah keadilan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, fahkum bainana bil haqqi, fahkum bainana bil haqq, ay bil adl. Maka tetapkan hukum di antara kami dengan hak, artinya dengan keadilan. Qala wa yuradu bihi al-Islam. Dan kata al-haq juga disebutkan secara umum, dimaukan dengannya makna al-Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Iya. Al-haq dalam kalimat atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi barusan yang dimaukan adalah al-Islam. Ketika telah datang al-Islam. Nah, qala wa yuradu bihi al-milku wa yuradu bihi al-amrul maqdi. Terkadang juga kata hak disebutkan secara umum, maknanya kepemilikan, atau disebutkan secara umum yang dimaukan dengannya perkara yang telah ditetapkan. Nah, wa yuradu bihi as-sidqu. As-sidqu di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, qauluhu al-haq, ay qauluhu as-sidqu, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang benar, jujur. Nah, wa yurad bihi al-mautu wa yurad bihi al-hazmu ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'na al-haqqi. Kadang dimaukan dengannya al-maut. Nah, kadang dimaukan dengannya al-hazm. Ya, keteguhan, kekokohan. Dan selain itu semuanya dari makna-makna yang terkadang hak atau kata hak ini dimutlakan. Iya. Artinya umum, bukan cuma satu makna. Sehingga ya tidak bisa diterjemahkan dengan satu arti, istilahnya gitu. Terkadang ketika dia disandarkan dengan kata ini, maka mungkin bermakna yang lain.
Ketika dia disandarkan dengan kata yang lainnya, berarti ada kemungkinan memiliki makna yang lain dan seterusnya. Itu maksudnya wa yutlaqu al-haq wa yuradu bihi hada wa hada wa kada dan seterusnya. Nah, qala kata Syekh, wal haqqu huwa wahidu al-huquqi. Hak bentuk mufrad atau bentuk satu dari hukuk. Hukuk berarti jamaknya. Hak bentuk mufradnya atau tunggalnya. Qala hada min haitsul lughati. Ini dari sisi bahasa. Atau min haitsu ba'di ma'anihi allati laha ta'alluqun. Atau dari sisi sebagian makna-makna yang ada kaitannya dengan makna hak, dengan kata hak. Ya. Tadi. Artinya kadang kata al-haq tidak bisa cuma diterjemahkan dengan satu makna. Ya. Bisa jadi kalau dia disandarkan dengan kata tertentu maka maknanya ini. Dengan kata yang lain maknanya yang lain dan seterusnya. Itu maksud kalimat ini. Qala amma min haitsu ta'alluq asy-syar'i annal haqqa yutlaqu ala ma yasbutu bihil hukmu. Adapun dari sisi keterkaitan dengan syariat, terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-haq itu sesuatu yang disebutkan secara umum pada suatu hukum yang telah tetap. Al-haq, iya, adalah sesuatu hukum yang telah tetap. Kata beliau, wa ma'lumun annal hukma as-sabita a'ammu min an yakuna wajiban aw manduban. Dan termasuk perkara yang telah diketahui bersama bahwasanya hukum yang telah tetap itu maknanya lebih umum, lebih luas dibandingkan sebuah hukum yang dia bersifat wajib atau sunnah. Ya, hukum yang telah ditetapkan kan berarti iya banyak atau ada beberapa yang dimaukan. Apakah hukum tersebut wajib ataukah cuma sekedar mustahab? Dan tadi hukum yang telah tetap itu tentunya lebih umum, lebih luas maknanya dibandingkan hukum yang wajib atau yang mustahab. Bahkan kata beliau, fal hukmu sabitu qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Dan sebuah hukum yang telah tetap itu bisa wajib, bisa menjadi wajib atau bisa saja wajib, terkadang gitu ya, terkadang wajib, terkadang mandub, sunnah, terkadang mubah. Iya. Qala wa min zalika, di antara contoh yang bisa menggambarkan kata al-haq tadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan barusan, ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Apa yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salami, menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaizi, mengantar, mengikuti, mengiringi jenazah saudaranya yang muslim. Yang keempat, wa ijabatud da'wati, menjawab
ajakan saudaranya. Dan kebanyakan para ulama mengatakan, aksarul ulama, iya, kebanyakan para ulama memaukan atau yang menginginkan dengan kalimat ijabatu da'wah, atau yang diinginkan dari kalimat ijabatu da'wah adalah walimatul arsh, walimatul ursh, afwan. Walimatu al-ursh. Pernikahan. Qala wa tashmitul atis, dan menjawab yarhamukallah bagi seorang muslim yang bersin dengan mengatakan alhamdulillah. Nah, beliau akan menjelaskan, mengupas, merinci apa yang dibawakan dengan hak muslim atas muslim yang lainnya. Ada 5 dari hadis tadi. Qala, kata Syekh, fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Kata hak di sana atau di hadis tadi pada poin yang kedua, hak yang kedua, menjenguk saudaranya yang sakit, dan yang ketiga, mengiringi saudaranya atau mengiringi jenazah saudaranya. Kalimat hak yang dimaukan adalah an-nadbu, sunnah. Iya. Menjenguk seorang sakit, mengiringi jenazah, iya, seorang muslim, hukumnya an-nadbu, sunnah. Kemudian kata beliau, wa ijabatu da'wati qad takunu 'ala al-wujubi idza kanat khassatan wa la yujadu biha munkaratun tu'iku ijabataha. Wa qad takunu mandubatan idza kanat ad-da'watu 'amatan ghaira makhsusatin. Menjawab ajakan artinya ya, memenuhi undangan terkadang bisa wajib ketika khusus sifatnya ya, orang tertentu, dan tidak ada kemungkaran pada undangan tersebut yang menghalangi untuk dia memenuhi undangan tersebut, tu'iku ijabataha, menghalangi dia tidak datang, tidak menghadiri undangan tersebut. Waqad takunu mandubatan, bisa jadi dia sunnah idza kanat da'watu 'amatan ghairu mahsusatin, kalau undangannya bersifat umum, tidak pada atau tidak kepada orang tertentu. Al-muhim, iya, kebanyakan para ulama kita iya menyebutkan bahwasanya ijabatu da'wah yang wajib itu pada pernikahan selama tidak menyelisih syariat, tidak ada kemungkaran. Kalaupun ada kemungkaran dia bisa merubahnya, maka wajib datang. Kalau tidak bisa, ya tidak. Wallahu a'lam. Kemudian wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat guna ala ma'na al-wujubi. Adapun menjawab dengan yarhamukallah seorang muslim yang bersin dengan mengatakan alhamdulillah, dalam hadis ini yang dimaukan dengannya wujub, kewajiban. Ketika seorang mendengar seorang muslim saudaranya bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi dia mengucapkan yarhamukallah. Artinya iya, dalam satu hadis, dalam satu konteks hadis, kata hak sendiri memiliki 2 makna, 2 hukum maksudnya itu. Iya. Ada hak yang dimaukan dengannya wajib, artinya harus ditunaikan, harus dilakukan. Ada hak yang dimaknakan satu perkara yang sunnah. Iya. Tidak wajib, tidak sampai derajat wajib. Iya. Sehingga kalau tidak melakukannya tentunya tidak berdosa.
Nah, iya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama usul fikih ketika mendefinisikan wujub, iya. Al-wajib ma usiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Wajib adalah seseorang yang menjalankannya diberikan sawab, pahala, dan seorang yang meninggalkannya mendapatkan hukuman. Usiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Adapun mustahab, kata para ulama, usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Iya. Seseorang yang menjalankannya mendapatkan sawab, pahala, ganjaran, yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Tentunya ini ya fil ahkam, fiqh, muamalah. Nah, intinya dalam satu konteks hadis Rasulullah SAW menyebutkan iya, terkait dengan hak muslim atas muslim yang lainnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Intinya itu. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Qala idzan hadhihi al-ma'ani al-muradah bi kalimati haqqin. Inilah makna-makna yang diinginkan dari kata hak tadi. Lidza sanatanawalu fil muhadarati bi idznillah ta'ala jumlatan min huquqihim alwajibati awil mandubati. Kata beliau, kita akan ambil dari muhadarah ini, ya, biasa tulisan atau karya tulis kitab yang ada itu kadang diambil atau dibukukan, kemudian dijadikan sebuah kitab yang ditulis itu kadang dari sebuah muhadarah, dari sebuah ceramah, iya, dari sebuah ceramah muhadarah yang disampaikan oleh masyayikh misalkan, kemudian dibukukan, kemudian dibuat sebuah kitab. Nah, perkara yang biasa. Kata beliau, kita akan ambil dalam muhadarah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara global dari hak-hak mereka, hak-hak anak maksudnya, yang wajib dan yang mustahab. Mandubah semana dengan mustahab. Iya. Iya. Nah, alhamdulillah Ustadzuna al-Ustadz Abdul Faruq Hayyib Safruddin telah datang di tengah-tengah kita sehingga nastafid minhu. Nah, kita sama-sama mengambil faidah dari beliau. Nah, bi'idznillah subhanahu wa ta'ala ma'juran masykuran. Insyaallah cukup dari ana, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada salah keliru dalam menyampaikan, kemudian dalam memahami, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah li wa lakum. Nah. Allahu akbar. قد قامت الصلاة الله